Dah, kita lanjutkan materi tentang beriman meyakini kitab Allah. Setelah beberapa minggu yang lalu Anda pelajari tentang apa? Bab pertama kemarin tentang melestarikan lingkungan yang difokuskan dalam pelajaran itu tentang bacaan mat. Sudah dicontohkan dalam surat Ar-Rum dan surat Al-Ibrahim. Dan kita terakhir asesmen 1. Sudah selesai. Maka masuk kita pada bab yang kedua, materi yang kedua tentang meyakini kitab-kitab Allah. Coba Anda apa yang Anda ketahui tentang kitab? Apa itu kitab? Apa? Meyakini kitab Allah. Nah, kitab Allah, kitab itu terdiri dari firman Allah. Apa itu firman Allah? Ucapan perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Yang kitab itu berarti firman. Apa itu firman tadi? Apa itu firman? Perkataan Allah. Ucapan Allah itu firman dibagi dua. Pertama, ayat pertama kitab. Yang pertama namanya kitab. Yang kedua setelah kitab apa lagi? Suhu. Apa namanya? Pernah dengar suhu? Pernah baca suhu? Jadi yang pertama namanya kitab, yang kedua namanya suhu. Lanjut. Perbedaan. Pertanyaannya, apa persamaan kitab dengan suhu? Tidak tahu. Berapa perbedaan kitab dengan suhu? 3. Tidak tahu suhu. Apa persamaan kitab dengan suhu? Ada dua. Yang pertama, persamaan kitab dan suhuf yang pertama sama-sama firman Allah. Kitab juga firman Allah, suhuf juga firman Allah. Jadi itu persamaan kitab dengan suhuf. Apa persamaannya tadi? Sama-sama firman Allah. Yang kedua, sama-sama diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Kitab diturunkan kepada Nabi dan Rasul, suhuf juga diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Itu persamaannya. Barat tadi persamaannya dua. Pertama, sama-sama firman Allah. Yang kedua, sama-sama diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Kalau persamaannya ada dua, kalau perbedaannya ada tiga. Apa perbedaannya? Beda kitab dengan suhuf ada 3. Pertama, kitab dibukukan karena lembarannya banyak, sedangkan suhuf tidak dibukukan karena lembarannya sedikit. Coba ulang lagi.
kitab dibukukan karena lembarannya banyak. Suhuf tidak dibukukan karena lembarannya sedikit. Apa itu kitab tadi? Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Semua itu dibukukan. Kenapa dibukukan? Karena lembarannya banyak. Suhuf tidak dibukukan karena lembarannya sedikit. Jadi suhuf itu adalah terdiri dari beberapa lembaran-lembaran. Itu yang namanya suhuf. Tidak dibukukan. Kenapa? Karena lembarannya sedikit. Beda yang kedua. Beda yang kedua. Kitab isinya lebih lengkap, sedangkan suhuf isinya tidak lengkap. Kita lagi, 1, 2. Kitab itu isinya lebih lengkap, sedangkan suhuf isinya kurang lengkap. Beda yang ketiga. Beda yang ketiga. Kitab masa berlakunya lebih lama, sedangkan suhuf berlakunya pendek atau singkat. Ulang lagi. Kitab masa berlakunya lama, sedangkan suhuf masa berlakunya singkat atau pendek. Itu 3 itu perbedaannya. Beda kitab dengan suhuf dan persamaan kitab dan suhuf. Alat tersimpan satu itu. Lalu, persamaan ada 2. 1, sama-sama firman Allah. Kedua, sama-sama diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Perbedaan kitab dan suhuf ada 3. 1, kitab dibukukan karena lembarannya banyak. Suhuf tidak dibukukan karena lembarannya sedikit. Yang kedua, apanya yang lengkap? Kitab isinya lebih lengkap, sedangkan suhuf isinya tidak lengkap. Beda yang ketiga. Yang ketiga, kitab masa berlakunya lebih lama, sedangkan suhuf masa berlakunya singkat. Pertanyaan selanjutnya, berapa kitab diturunkan Allah? 4. Sepakat semua? Sepakat. Pertama, Taurat. Yang kedua, Zabur. Yang ketiga, Injil. Yang keempat, Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi. Ada Musa, ada Isa. Nabi Musa. Musa AS. Apa itu AS? Alaihissalam. Zabur kepada Nabi Daud. AS. Injil Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran Nabi Muhammad AS atau Sallallahu alaihi wasallam SAW. Injil Isa alaihissalam. Nah, lanjut. Berapa suhuf diturunkan Allah? Kalau kitab ada 4, kalau suhuf ada berapa? 2. Ada berapa lagi? Bebas mengutarakan apa? Salah batu berikut yang baru dihitung. 3, 2, 4, 5, 1 lahir. Nah, jawabnya suhuf diturunkan sebanyak 100.
Sebanyak 100. Pertanyaan selanjutnya, berapa orang nabi yang menerima suhuf? Berapa nabi menerima suhuf? Para orang nabi menerima suhuf? 2. Berapa lagi? 1. Berapa lagi? 2. Berapa lagi? 1 lahir. Maka jawabnya ada 4. Nabi yang menerima suhuf ada 4. Yang pertama, Nabi Endemanda, Nabi Sis. Pernah dengar nama Nabi Sis? Pernah dengar nama Nabi Sis? Nah, aku juga udah. Ada yang Nabi Sis yang ke-25 tuh? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yasin, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Ada enggak Nabi Sis itu? Pertanyaannya, kenapa Nabi Sis tidak masuk di antara yang 25? Karena tidak punya cerita. Apa lagi? Bagus tidak masuk Sisko di Nabi yang 25. Kenapa? Sementara Nabi Sis adalah menerima suhuf. Nabi Sis penerima suhuf. Apa itu suhuf? Firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi, termasuk Nabi Sis alaihi salam. Kenapa tidak masuk di 25 Nabi? Banyak Nabi yang tidak punya kitab. Ada mana ada kitabnya? Ada mana ada kitabnya? Kenapa masuk 25? Nuh. Karena Nabi Sis namanya tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada nama Sis dalam Al-Quran. Pak ada terkenal sama ada. Pak itu udah terkenal nama dapat suhufnya kan? Nah ini dapat suhufnya. Kenapa jawabnya tadi singkat saja? Karena tidak ada namanya dalam Al-Quran. Makanya Nabi yang wajib diimani adalah Nabi yang ada namanya dalam Al-Quran. Jadi yang 25 Nabi itulah yang ada namanya dalam Al-Quran. Adam ada namanya dalam Al-Quran. Idris ada. Apalagi Muhammad. Adam, Idris, Nuh, Saleh. Ada semuanya dalam Al-Quran. Makanya yang 25 itu wajib kita imani. Nabi yang kedua menerima suhuf. Nabi yang kedua menerima suhuf. Idris. Setelah Nabi Adam, Idris. Setelah Nabi Adam, mengalir. Lah. Oke. Jadi yang menerima suhuf yang kedua adalah Nabi Idris alaihissalam. Ada yang 25 tuh? Adam, Idris. Nabi yang kedua setelah Nabi Adam menerima suhuf. Nabi yang ketiga menerima suhuf. Ibrahim. Ada Ibrahim dalam 25? Ada Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Ada nama Ibrahim. Nabi yang keempat menerima suhuf. Nabi yang keempat menerima suhuf. Nabi Musa.
Musa dua-dua dapat. Kitab juga dapat. Suhuf juga dapat. Nabi Musa tu menerima suhuf, menerima kitab. Ya Nabi Musa. Isa. Nabi 24. Menerima kitab apa? Kitab Injil. Nabi Isa kan inilah Nabi 4 yang menerima suhuf. Jadi kalau ditanya orang, siapa Nabi yang menerima suhuf? Itulah jawabnya. Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Berapa suhuf diterima Nabi Sis? Bara Nabi Sis menerima suhuf 25. Bara lain? Berarti tak ada situ dong. 15, 30, 10, 25, 25. Jadi Sis menerima suhuf sebanyak 50. 50 suhuf diterima oleh Nabi. Berapa Nabi Idris menerima suhuf? 15. Bara lain? 10, 25. Bara lain? Bara dari sahabat ikut tentu ada yang batu aja. 5 balik. Nah, Nabi Idris menerima suhuf sebanyak 30. Bara siswa lain? Bara siswa lain? Bara siswa 50, 80, 100. Bara siswa 20. Pertanyaannya, berapa Ibrahim menerima suhuf? 15. 5, 10, 5, 25. Mana dia? 25 mana dia lah? Kalau 20 kisah lain. 5 balik. Itu dua anak balik. Nah, Ibrahim menerima suhuf sebanyak 10. Para siswa 10. Berarti Musa menerima 10 suhuf. 5, 8, 9, 10, 17, 100. Jadi Sis 50, Idris 30, Ibrahim 10, Musa juga 10. Jumlah total suhuf 100. 10 apa nak kali bukuan 10 kan? 10 suhuf je. 10, 30, 50. Makanya suhuf tidak dibukukan. Kenapa tidak dibukukan? Karena lembarannya sedikit. 10-an, 10-an, 30-an, 50-an. Sedikit lembarannya ya. Contoh suhuf yang mengesahkan Allah, mengajak orang mengesahkan Allah, sama dengan kitab, sama dengan Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Isinya pada pokoknya adalah mengesahkan Allah, mentuhankan Allah, mempercayai Allah adalah Tuhan. Itu juga isi dari suhuf. Si Idris, si Ibrahim, si Musa, inilah Nabi yang menerima suhuf. Sis. Enggak si Is, sis. Nah, berarti kesimpulannya lah dapat. Apa kesimpulannya? Awak yakin ada kitab, awak yakin ada suhuf. Keyakinan kita yakin dan anda ada Taurat.
Yakin. Yakin tak ada Zabur? Yakin. Yakin tak ada Injil? Yakin. Yakin tak ada Al-Quran? Yakin. Yakin tak ada suhuf? Yakin. Berarti lah ala sesuai dengan materi meyakini kitab-kitab Allah. Kitab firman dibagi dua kitab kie suhuf kie. Itulah kesimpulan pelajaran awal. Nah, tugas Anda terakhir meringkas bab 2. Boleh yang di buku interaktif, boleh yang di buku besar, boleh yang apa tulis di papan tulis. Silakan Anda meringkas. Rentang nilainya satu halaman tulisan Ananda nilainya 78. Dua halaman tulisan Ananda 88. 3 halaman tulisan Ananda nilai 100. Bukan halaman ini, tetapi halaman tulisan Ananda. Itu bukan halaman ini, tapi halaman tulisan Ananda. Kalau bapaknya jalannya bayang-bayang tulisan bau berkurang nilainya. Boleh halaman, tapi kadang-kadang tulisannya. Ada yang bolong-bolong bagaikan, berarti dikurangi nilainya. Ya, dikurangi nilainya. Pokoknya bab 2. Yang meringkas itu tentu yang perlu saja, yang penting menurut Ananda itu meringkas. Baik itu satu halaman tulisan Ananda 78. Kenapa? Karena kakak bawah 78. Ada nggak? 78 KKM ini. Baik kelas 7, 8, 9 tetap 78 KKM-nya. Titik. Tidak jadi anak-anak bego. Nah, jadi laporan nilai pelajaran 1 harus 78. Boleh. Yang percaya enggak lah. Kabar-kabar tanpa rambutnya visual kalau dapat buat. Oke, sampai jam KI selesai. Siap tidak siap? Dikumpul. Oke lah kalau gitu. Nama Pak Jibara dan Bina Sari cuy.